Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Jumat pagi untuk waktu Arab Saudi dan Jumat siang waktu Indonesia, tanggal 20 Syawal 1433 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih konsen lagi kita membaca kitab Muharramat Istahana Biha Katsirun Minan Nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Dan pada hari ini kita membaca dosa yang ke-38, yaitu aklul haram, dosa yang dianggap manusia biasa memakan harta yang haram. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Kajian kita atau dosa kita yang kita akan bahas pada hari ini agak sedikit penting, bahkan sangat penting, terutama di zaman sekarang, yang mana nanti akan disebutkan oleh pengarang bagaimana pentingnya untuk mengetahui dosa ini sehingga kita terlepas dari dosa ini. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di sini ataupun para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengarang mengatakan, man la yakhafullaha la yubali min aina iktasabal mal. Ini perhatikan, ini poin penting. Beliau mengatakan, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak peduli dari mana harta, wa fima anfaqahu,
dan bagaimana ia menggunakannya. Tanda orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tidak memperdulikan dari mana ia dapatkan harta. Ini garis bawahi baik-baik. Dan keistimewaan orang yang takut adalah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka kekal abadi di dalamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah yang terakhir ayatnya berbunyi, dzalika liman khasyiyah rabbah. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang takut dia akan mendapatkan keistimewaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba perhatikan ayatnya, saya bacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman mendapatkan surga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, saya ulangi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka, waalaikumsalam warahmatullahi, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya, jazaohum 'inda rabbihim. Pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang ada di dalam surga Aden, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka ridha atas perlakuan Allah terhadap mereka. Di akhir ayat Allah berfirman, dzalika liman khasyiyah rabbah. Surga yang sedemikian rupa, kekekalan yang sedemikian rupa yang Allah berikan bagi siapa? Khasyiyah rabbah. Bagi siapa yang takut kepada Rabbnya, siapa yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, di sini pengarang mengatakan, man la yakhafullaha la yubali min aina iktasabal mal wa fima anfaqahu. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak peduli dari mana harta ia dapatkan dan bagaimana ia menggunakannya. Ini tanda orang yang tidak takut. Padahal tadi keistimewaan orang yang takut apa? Mendapatkan surga dan ia kekal di dalamnya. Ini ada kaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi, dengan apa yang disebutkan juga oleh pengarang. Dan ini persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ada nanti orang-orang dari umatku yang datang dan tidak memperhatikan dari mana ia dapatkan harta. Yang penting dia dapat. Tidak memperhatikan apakah halal, apakah haram, tidak memperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam warahmatullah, bersabda, la yubalil mar'u ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang ia dapatkan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ini persis seperti yang disebutkan oleh pengarang. Man la yakhafullah la yubali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian beliau mengatakan, bal yakunu hammuhu ziyadah
ziyadatu rasidihi walau kana suhtan wa haraman. Coba perhatikan. Bahkan yang menjadi pikirannya siang dan malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta yang haram. Min sariqatin, ini contoh-contoh dari harta yang haram sebutkan oleh pengarang dan sebagiannya sudah kita bahas. Ya, kata beliau, baik dari hasil pencurian au rishwatin atau suap, sudah kita bahas belum ini? Sudah ya, pencurian, suap sudah kita bahas. Au ghadabin, au ghasabin atau ghasab. Ghasab tahu Pak? Ghasab itu sejenis mencuri. Sejenis mencuri tetapi nanti dia kembalikan pada saat yang dia sudah bisa memilikinya lagi. Yang lain. Misalkan kita keluar masjid, kemudian ngambil sendal orang, kemudian kita pakai beberapa hari, kembalikan lagi ke masjid atau kembalikan lagi kepada orangnya. Ini namanya ghasab. Dia sejenis apa? Pencurian. Au tazwirin atau pemalsuan. Au bai'i muharramin atau penjualan sesuatu yang haram. Au murabatin atau kegiatan riba. Au akli malil ghairi bil ihraj atau memakan harta orang lain, au akli mali yatimin atau memakan harta anak yatim, au ujratin ala amalin muharram atau mendapatkan upah, atau di situ disebutkan gaji dari pekerjaan haram. Ini contoh-contoh daripada harta yang haram. Sudah sebutkan berapa beliau? Kita hitung. Kata beliau tadi, bal yakunu hammahu ziyadatu rasid. Akan tetapi yang menjadi pikiran dia adalah bagaimana menambah simpanannya, walau kana suhtan au haraman. Meskipun itu dari harta yang haram. Baik berupa, nah ini contoh-contoh harta yang haram. Yang pertama, apa yang beliau sebutkan itu? Sariqah, pencurian, harta yang hasil pencurian. Au rishwatin, atau harta hasil suap menyuap. Au ghasabin, harta hasil mengghasab, yaitu merampas. Yang ketiga, yang keempat, au tazwirin, harta yang dihasilkan dari hasil pemalsuan dalam segala macam bentuk pemalsuan. Yang kelima, au bai'i muharramin, atau harta yang dihasilkan dari menjual hal-hal yang diharamkan. Ini perhatikan, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Au murabatin, atau harta dari hasil kegiatan riba. Dan contohnya banyak sekali, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Au akli malil yatim, atau memakan harta anak yatim. Au ujratin ala amalin muharram, atau dari upah atas sebuah pekerjaan yang diharamkan. Contohnya kata beliau, kakahanatin wa fahishatin wa ghina'in aw i'tida'in ala baitil malil muslimin. Seperti kata beliau, contoh dari upah dari pekerjaan yang diharamkan, seperti perdukunan, termasuk sihir di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan ini. Atau pelacuran, melakukan kegiatan asusila, atau menyanyi dengan segala macam bentuk yang terkait dengan nyanyi dan musik, atau korupsi dari baitu malil muslim, dari harta rumahnya kaum muslim atau rumah hartanya kaum muslim. Wal mumtalakatil ammah, atau korupsi dari harta milik umum, orang banyak memiliki itu, dia korupsi. Nanti saya akan jelaskan ini juga. Kemudian
au akhdhi malil ghair bil ihraj, atau mengambil harta orang lain dengan secara paksa, au su'ali bi ghairi hajah, ini sudah kita bahas juga, atau meminta di saat berkecukupan, di saat tidak perlu ia meminta, wa nahwi dzalik, dan sebagainya. Saya akan jelaskan satu-satu. Pengarang di sini mengatakan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan bahwasanya sebagian orang tidak memperhatikan apa yang ia ambil, apa yang ia hasilkan. Apakah itu sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal? Yang penting dalam pikirannya hanya bagaimana nominal rekening tabungan saya bertambah, bagaimana simpanan harta saya di lemari saya bertumpuk, bagaimana emas saya bertambah, perak saya bertambah, dolar saya bertambah, uang saya bertambah. Tidak memperhatikan apakah itu haram, apakah itu halal. Persis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman, suatu era, suatu waktu, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia dapatkan, apakah dari hal yang halal atau dari hal yang haram. Kemudian beliau mengatakan, meskipun itu haram, ya, contoh kata beliau, sariqah. Contoh adalah pencurian, hasil dari pencurian dengan segala macam bentuk pencurian, baik dengan menjamret, baik dengan membobol bank, membobol ATM, membobol toko, segala macam pencurian, baik dalam jumlah yang kecil atau jumlah yang besar, atau riswah. Definisi pencurian, sebagian ulama mendefinisikan adalah mengambil dengan paksa barang yang sudah tersimpan oleh pemiliknya. Itu definisi pencurian. Kalau seandainya ada barang yang tidak tersimpan, maka ini bukan definisi pencurian namanya, tetapi nanti ghasab. Ini kalau sudah disimpan dengan rapi, mobil di dalam garasi, emas di dalam boxnya dicuri, uang di dalam ATM-nya sudah dikunci dengan rapi, dicuri, nah itu namanya pencurian. Ya, mengambil dengan paksa barang milik orang lain yang sudah disimpan pada tempat yang aman oleh pemiliknya. Kemudian riswah adalah kegiatan suap menyuap. Ini juga diharamkan dan ini banyak bentuknya. Seperti seorang dokter memberikan resep untuk obatnya hanya kepada obat tertentu. Kenapa? Karena perusahaan dari pembuat obat tersebut dia memberikan sesuatu tips kepada dokter jika menuliskan resep atas obat tersebut. Paham ya? Yang saya maksudkan contohnya, antum sakit gigi, maka dikasih obat sakit gigi banyak, bermacam-macam, A, B, C, D, banyak. Tetapi selalu yang dipilih nomor D. Kenapa? Karena perusahaan yang memproduksi obat D tersebut sangat erat hubungannya dengan dokter dan berjanji memberikan tips kepada dokter jika hanya menulis resep D. Padahal di sana ada obat yang lebih manjur untuk untuk penyakit gigi atau sakit gigi. Paham ini, Pak ikhwan sekalian? Contoh yang lain, seorang memberikan riswah, suap kepada panitia penerimaan murid atau panitia penerimaan kemahasiswaan atau yang lainnya, dengan catatan riswah itu ada dua syarat. Syarat yang pertama, ibtalu haqqin, menggagalkan orang yang berhak, itu riswah yang diharamkan.
Ini garis bawahi. Suap yang diharamkan adalah menggagalkan orang yang berhak mendapatkan hak, atau ihqaqu batil, atau orang yang tidak berhak dikasih hak. Ya, orang yang tidak berhak dikasih hak. Aturan dia tidak lulus, tapi karena suapnya akhirnya dia lulus, mengambil bangku orang yang lulus dengan sempurna. Nah, ini namanya suap. Kemudian yang ketiga, ghasab. Ini termasuk jenis pencuri, jenis pengambilan harta dengan keharaman. Ghasab yaitu merampas hak milik orang lain. Dan ghasab definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama, ghasab adalah mengambil hak orang lain. Jadi dia semacam pencurian tanpa kebenaran, dan kebanyakan dikembalikan kepada orang tersebut setelah dia menggunakannya. Itu ghasab. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, tazwir, pemalsuan. Nah, ini juga banyak contohnya yang terjadi di tengah masyarakat. Segala macam bentuk pemalsuan, maka ini hasilnya adalah haram. Hasilnya adalah haram. Seperti misalkan memalsukan ijazah. Orang tugasnya memasukkan ijazah, jadi pekerjaannya memasukkan barang, memasukkan identitas, memasukkan uang. Ini hasilnya haram. Jadi hasil pekerjaan dari pemalsuan haram. Adapun kalau seandainya seseorang masuk ke dalam sebuah pekerjaan dengan ijazah palsu, dia tidak memasukkan ijazah, cuma dia meminta untuk dipalsukan ijazah dia, kemudian dia mendaftar dengan ijazah yang palsu tadi ke sebuah perusahaan atau pabrik atau apapun. Akhirnya dia setelah itu diterima, bekerja dengan baik dan benar. Maka hasil dari pekerjaan dia tadi tidak berkaitan dengan awal tadi. Oh, alhamdulillah selamat Ustaz katanya. Ya. Akan tetapi perlu diperhatikan, yang dia kerjakan pertama kali pemalsuan itu dosa, hasilnya dosa. Orang yang memasukkan sesuatu kemudian diupah atas pemalsuan dia tersebut, maka itu dosa, dan itu adalah harta yang haram. Kemudian au bai'i muharram, ini juga banyak contohnya, menjual barang-barang yang haram. Perhatikan bapak-bapak yang hadir di depan saya sekarang, ibu-ibu, saudara-saudari yang mendengarkan via radio, perhatikan, jangan menjual yang haram, karena hasil penjualannya hasilnya haram. Contoh yang haram, sesuatu yang merupakan maksiat, seperti menjual jimat. Banyakkah? Menjual hal-hal yang diharamkan, menjual berhala-berhala, menjual patung-patung yang bernyawa, makhluk-makhluk yang bernyawa. Bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang muslim membuat patung untuk sembahan agama lain? Maka jawabannya ini haram. Kenapa? Karena dia sudah berta'awun, saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Dan termasuk dosa adalah menyediakan seseorang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menjual makanan yang haram, seperti menjual babi, menjual khamar, menjual alat-alat yang haram seperti menjual alat musik, menjual barang-barang yang haram seperti menjual rokok, menjual majalah-majalah porno, majalah-majalah yang di depannya ada atau di halaman-halamannya ada foto-foto wanita-wanita yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Ini haram hukumnya. Hasilnya haram. Ya, hasilnya haram. Tahu kita hasilnya haram, berarti kalau kita memakan berarti memakan harta yang haram, tidak halal bagi kita. Menjual ekstasi, menjual obat-obatan yang memabukkan, ini haram. Menjual sesuatu yang diharamkan, maka hasilnya juga haram. Menjual anjing, ya, menjual kucing, sesuatu yang diharamkan untuk dijual, maka hasilnya juga apa? Haram.
Kemudian, dan itu banyak sekali contohnya, segala macam transaksi jual beli yang di dalamnya diperjualbelikan hal-hal yang haram, barang-barang yang haram, maka haram hukumnya. Hasilnya juga haram. Au murabat, atau uang hasil kegiatan riba, atau disebut dengan ribawi. Contohnya menghutangi orang, kemudian dari hutang tersebut dia mengambil keuntungan seperti yang dilakukan oleh siapa? Bank kredit, bank konvensional, atau siapa lagi? Personal manusia, siapa? Rentenir. Itu banyak di tengah-tengah masyarakat, terutama di pedesaan, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan harta. Ya. Ini namanya mengambil harta dengan cara riba. Ada contoh yang lain disebutkan nanti oleh pengarang hafizahullah taala. Contoh yang lain ada kegiatan riba yang sebagian orang menggunakannya dengan cara jual beli. Seperti misalkan saya Ahmad Zainuddin dan di depan saya ada Mas Rai. Mas Rai mempunyai uang yang banyak. Saya membutuhkan uang. Ahmad Zainuddin membutuhkan uang. Maka kata Mas Rai, saya bisa ngasih kamu uang, tapi dengan cara jual beli. Kamu beli, wahai Ahmad Zainuddin, dari saya mobil saya ini yang harganya 50 juta. Belinya dengan cara kredit. Padahal saya nggak punya uang. Pak Rai, saya nggak punya uang. Ya udah, beli dengan cara kredit 50 juta. Kemudian pada saat yang bersamaan Pak Rai beli dari saya dengan cara cash. Berapa? 35 juta. Saya hutang dan Bapak Roy langsung ngasih kepada saya 35 juta karena belinya cash. Yang saya dapatkan 35 juta, tetapi hutang saya kepada Pak Roy berapa? 50 juta. Artinya Pak Roy ngasih saya uang yang jumlahnya lebih sedikit daripada hutang yang ia berikan kepada saya. Ini namanya jual beli dengan secara ainah. Banyak nggak terjadi di masyarakat? Ya banyak ini. Atau kegiatan ribawi lainnya yang ada di tengah masyarakat seperti sistem gadai menggadai. Gadai menggadai adalah pinjam meminjam dengan jaminan. Dan ketika ada akad pinjam meminjam, maka tidak ada keuntungan yang ditarik darinya, karena akad pinjam meminjam adalah transaksi kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Dia berharap pahala dari itu, bukan berharap komersil. Dia melakukan kegiatan sosial dari itu, bukan berharap keuntungan. Makanya tidak boleh orang menggadaikan, orang yang menerima gadaian orang lain, kemudian dia kasih kepada orang yang menggadaikan barang tersebut uang, dia tidak boleh mengambil manfaatnya. Misalkan saya mempunyai tanah, seorang petani, Ahmad Zainuddin seorang petani yang mempunyai tanah, tidak punya uang. Pak Hafid mempunyai uang banyak, maka saya bilang kepada Pak Hafid, Pak Hafid ini saya gadaikan, saya butuh 25 juta, ya, saya gadaikan tanah saya. Pertanyaannya, ini tanah milik siapa? Kalau sudah digadaikan, milik siapa? Masih milik Ahmad Zainuddin apa milik Pak Hafid? Milik saya. Saya hanya meminjam uang. Nah, kemudian kata saya nanti kepada Pak Hafid, kalau dikasihkan 25 juta Pak Hafid karena digadaikan, maka saya akan ngasih hasil daripada pertanian di sawah ini 50%-nya kepada Pak Hafid. Terjadi nggak di masyarakat seperti itu? Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena Pak Hafid di sini berbuat baik kepada Ahmad Zainuddin, seorang muslim saudaranya, tidak mengambil keuntungan di situ. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kegiatan-kegiatan riba, terutama hutang menghutangi.
Tidak boleh seorang muslim sebagaimana disebutkan dan disetujui oleh para ulama, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya sekecil apapun, maka itu adalah riba. Sesuatu apapun, entah itu jasa, entah itu barang, yang penting menarik keuntungan dari hutang piutang, pinjam meminjam, maka itu riba. Ya, misalkan saya minjam duit ke Pak Huri 5 juta. Saya bilang, Pak Huri, nih, saya bayar duitnya 5 juta. Dan Bapak sebagai kita sudah sepakat dari pertama bahwasanya saya akan antarkan Bapak pulang ke Indonesia. Saya akan belikan tiket untuk Bapak. Sudah sepakat kalau seandainya beliau memberikan uang 5 juta ke saya. Kalau kesepakatan ini terjadi, maka ini riba. Tidak diperbolehkan, apapun jenisnya. Kalau hutang piutang, pinjam meminjam, ditarik keuntungan darinya, maka ini disebut dengan riba. Dan itu banyak sekali contohnya. Au akli mali yatim, atau termasuk harta yang riba, prakteknya yaitu memakan harta anak yatim. Anak yatim yang dimaksudkan di sini adalah seorang anak yang belum baligh, yang ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya, meninggal. Kalau biasa di kita, kalau yang meninggal bapaknya disebut dengan anak yatim. Iya, kalau ditinggal ibunya disebut dengan anak piatu. Tapi kalau ditinggal oleh bapak dan ditinggal oleh bapak ibunya disebut dengan yatim piatu. Yang ada dalam bahasa ayat Al-Quran ataupun bahasa hadis adalah yatim. Dan yatim definisinya adalah anak yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Menunjukkan bahwasanya jika anak tersebut sudah baligh atau anak tersebut sudah bisa mengurus hartanya, maka dia bukan sebagai anak yatim lagi. Ini enggak, kadang-kadang seorang orang tua mengatakan, ayo sini zakat ke saya anak yatim loh, udah 70 tahun anak umurnya. Ya. Nah ini salah satu harta yang dihasilkan dengan cara yang haram adalah memakan harta anak yatim. Siapa yang memakan harta anak yatim? Yang mengurus harta anak yatim, yaitu wali yatim. Karena mereka mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa jika mereka jujur, jika mereka amanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan dua hal itu di sini berdekatan sekali. Ada yang dua hal itu dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat sekali. Karena sebagian orang menganggap tidak akan ada sampai seseorang yang ke derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya meninggal mendapatkan harta warisan, maka karena anak yatim masih belum baligh, tidak bisa dia mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya, harus ada wali dari anak yatim tersebut. Wali inilah yang mengurus hartanya. Dia boleh untuk memakan harta dari anak yatim, tetapi dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan uruslah anak yatim sampai mereka nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim. Jika kalian mengira bahwasanya mereka sudah rusyd, sudah bisa mengatur mana yang baik, mana yang buruk. Karena kadang-kadang ada orang meskipun dia sudah tua tapi nggak bisa ngatur harta. Mobil yang aturan harganya 5 juta dia beli 50 juta. Ada seperti itu manusia.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in anastum minhum rusydan, jika kalian mengira bahwasanya mereka sudah rusyd, yaitu sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, sudah bijaksana, dewasa dalam mengatur hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran, jangan kalian wahai wali-wali anak yatim memakan harta anak yatim dengan terlalu berlebihan atau terlalu mendahulukan kepentingan kalian. Wa bidaran ayat baru sebelum mereka dewasa. Maksudnya apa? Itu kan hasil dan juga tabungan bagi anak yatim. Tidak boleh kita memakannya. Nanti pas mereka dewasa, karena kita sebagai wali anak yatim terlalu rakus, akhirnya ketika mereka dewasa mereka tidak mempunyai apa-apa. Ini di sini tidak adilnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Barang siapa yang di antara kalian tidak butuh memakan harta anak yatim, maka cukupkan dari makan harta anak yatim. Tidak perlu ia memakan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir dari wali-wali anak yatim, kan mengurus anak itu butuh biaya. Itu biaya boleh diambil dari harta si anak yatim tersebut. Dan juga mengurus anak yatim butuh waktu. Mungkin dia tersedot waktunya untuk mengurus anak yatim, akhirnya dia tidak bekerja. Nah, pada saat itu dia berarti boleh memakan harta anak yatim, tetapi tidak boleh berlebihan. Itu pun kalau untuk orang yang fakir. Kalau untuk orang yang kaya, tidak perlu dia memakan harta anak yatim. Falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, si wali yatim ini fakir, maka hendaklah dia boleh memakan dengan cara yang ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Jika kalian telah memberikan harta mereka kepada mereka, maka saksi, datangkanlah saksi atas itu. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penghitungnya. Ini dosa atau cara yang haram yang selanjutnya, kalau seandainya seorang menempuh mengambil harta, menghasilkan harta dengan cara seperti ini. Penghasilan harta yang haram selanjutnya itu au ujratin ala amalin muharram, atau upah gaji atas pekerjaan yang haram, atas jasa yang haram, seperti kahana. Seperti apa? Perdukunan, jadi dukun, tukang sihir, tukang ramal, orang pintar menurut orang bodoh, ya, atau suka membaca tanggal lahir dengan dikaitkan dengan buku primbon. Ini haram hukumnya, hasilnya haram itu. Ya, segala macam bentuk yang berkaitan dengan sihir, kahana, dan juga penipuan manusia, maka itu haram hukumnya. Atau fahisyah, atau pelacuran, dengan segala macam bentuk pelacuran, seperti misalkan wanita pekerja seks komersial menjajakan kemaluannya, menjajakan tubuhnya, atau laki-laki yang menjajakan juga kemaluannya, menjadi gay, menjadi pelampiasan wanita-wanita yang ingin melampiaskan hawa nafsunya. Ini tidak diperbolehkan juga. Segala macam bentuk pelacuran yang berbau syahwat yang diharamkan, ini juga diharamkan. Wa ghina, dan musik atau nyanyian, segala macam bentuk nyanyian, seperti misalkan yang menyanyinya, yang membuat alat musiknya, yang menyiapkan panggungnya, yang jadi satpamnya, ya, yang menjual karcisnya, haram. Yang nontonnya haram, yang menjadi MC-nya haram. Segala macam yang berbentuk dengan apa? Dengan nyanyian dan musik. Awi'tida ala baiti malil muslimin, atau menghancurkan rumah hartanya kaum muslim, yaitu kalau kita bahasa kita sekarang yaitu apa? Mengkorupsi
harta kaum muslim, mengkorupsi harta rakyat banyak. Ini sayangnya para ikhwah sekalian, kadang-kadang kita terlalu berlebihan membicarakan tentang korupsi, tetapi kita lupa dengan dosa yang lebih besar daripada korupsi yang masih tersebar di tengah masyarakat kita, yaitu kesyirikan, kemudian perdukunan, persihiran. Ini masih tersebar di tengah masyarakat kita. Kemudian pengarang mengatakan wal mumtalakatil ammah, atau mengambil harta, mengambil upah dari menghancurkan, mengambil hak milik orang banyak, orang umum. Au akhdhi malil ghail bil ihraj, atau seperti mengambil harta orang lain dengan paksa. Ini kan ada pembunuh bayaran, ada debt collector bayaran yang tugasnya kalau seandainya tidak mau langsung dibunuh, mengambil harta orang lain dengan paksa. Au su'ali bighairi hajah, au su'alin bighairi hajah, atau meminta, memohon tanpa ada keperluan. Dia memohonnya, meminta-minta kepada orang lain tanpa ada hajah di sana, tanpa ada keperluan. Wa nahwi dzalik. Kemudian beliau mengatakan tsumma huwa ya'kulu minhu wa yalbasu wa yarkabu wa yabni baitan aw yastajiruhu wa yu'athithuhu wa yadkhulul haramu batnahu. Artinya, lalu dengan harta haram itu ia memakan, ia berpakaian, ia berkendaraan, ia membangun rumah, ia menyewakannya, melengkapi perabotan rumahnya, serta memasukkan harta haram tersebut ke dalam perutnya dengan hal-hal yang haram tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Rawahu Tabarani fil Kabir. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan hadisnya sahih. Kemudian pengarang mengatakan, nah ini salah satu yang akan saya bahas nantinya, insyaallah cukup waktunya. Yang akan saya bahas pengaruh buruk dari makan harta haram. Nanti saya akan bahas insyaallah. Salah satunya ini, orang yang makan harta haram diancam masuk neraka. Ya. Kemudian pengarang mengatakan, wa sayus'alu yaumal qiyamah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan pada hari kiamat ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afnah, sampai ia ditanya tentang umurnya, ia habiskan untuk apa? Satu. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya dia pergunakan bagaimana, dia amalkan untuk apa? Dua. Yang ketiga dan keempat tentang harta, khusus harta dua. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana ia dapat dan untuk apa ia gunakan. Yang kelima, wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya, anggota tubuhnya ia gunakan untuk apa. Sesuai dengan perkataan pengarang tersebut, pada hari kiamat ia akan ditanya tentang harta, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Kemudian pengarang mengatakan, wa hunakal halak, hal halaku wal khasar
fa'ala man baqiya ladaihi malu haramin an yusari'a bitakhallusi minha. Tentunya di sana nanti pada hari kiamat ia akan mengalami kerugian dan kebinasaan yang besar. Oleh karena itu kata beliau, orang yang memiliki harta dari yang haram, contoh-contoh yang haram tadi banyak. Ya, saya sebutkan tadi beberapa. Ada yang orang menghasilkan harta haram dari memang kegiatannya haram atau dari upah dari yang haram. Saya sudah sebutkan dengan contoh-contoh yang disebutkan oleh pengarang tadi. Kata pengarang, oleh karena itu orang yang memiliki harta dari yang haram hendaknya ia segera berlepas diri daripadanya. Caranya, nah ini juga akan saya bahas lebih dalam nanti. Caranya kata beliau, bitakhallusi minhu wa in kana haqqan li adamiyyin falyusari' bi irja'ihi ilaihi ma'a talabis samah qabla an ya'tiya yaumun la yataqadha fihi bid-dinar wala bid-dirham walakin bil hasanati was sayyi'at. Kata beliau, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaan. Jadi kalau seandainya kita mengambil hak orang lain, kita mohon maaf dan kembalikan dan mohon maaf. Saat kalau seandainya saya mengembalikan sih mudah, tapi kalau mohon maaf nanti dipukulin orang. Maka jawabannya mohon maaf dari yang umum, nggak apa-apa. Yang penting dimaafkan dan yang penting dikembalikan. Kalau seandainya terlihat mudarat, bahaya, kalau kita menjelaskan, Pak, kemarin hari Jumat saya nyuri dari toko Bapak, yang saya curi BABCD, dan ini Pak sudah saya kembalikan, mohon dimaafkan. Maka kalau seandainya kita perakirakan dengan perakiraan yang besar, jika kita lakukan itu akan terjadi mudarat, kita mungkin akan dimasukkan ke dalam penjara, kita mungkin akan dipukulin, kita mungkin akan diadilin dan sebagainya. Maka pada saat itu kita meminta maaf kepada beliau dengan umum. Datang kita sudah kembalikan dengan sembunyi-sembunyi, kita minta maaf, Pak, mohon maaf Pak ya dari segala sesuatu. Ada apa ini? Pokoknya mohon maaf Pak, maafin saya aja. Itu cukup sudah. Ya, cukup itu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kata beliau, sebelum datang suatu hari yang hutang piutang tidak lagi dibayar dengan uang. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan mempunyai hutang, falaitha sammata dinarun wala dirham walakin alhasanatu wasayyi'at. Tidak ada uang, tidak ada emas dan perak untuk bayar hutang nanti pada hari kiamat, akan tetapi dengan pahala dan dosa. Yang mempunyai hak dapat apa? Dapat apa? Pahala. Yang mengambil hak orang lain dapat apa? Dosa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan sekarang tentang akibat buruk orang yang mengambil atau memakan harta haram. Catat baik-baik. Yang pertama, akibat buruk memakan harta haram. Yang pertama, hartanya dihapuskan berkahnya. Hartanya dihapuskan berkahnya. Dan sudah kita contohkan tadi beberapa contoh dari harta yang haram, seperti riba, seperti mencuri, seperti suap menyuap, seperti ghasab. Ya, itu adalah kegiatan yang haram dan menghasilkan sesuatu yang haram. Apabila ini dikerjakan dan kita mendapatkan hasil dari yang haram tersebut, maka niscaya sebuah kepastian harta kita pasti tidak berkah. Dihancurkan berkah hartanya. Ini akibat buruk pertama, dihancurkan berkah hartanya. Catat baik-baik, akibat makan harta yang haram dihancurkan berkah hartanya. Apa maksud berkah, Pak?
Ada yang masih ingat? Berkah itu ada dua sisi, saya sering menjelaskan. Yang pertama, ziyadatul khairi, kathratul khairi wa ziyadatuhu, banyak dan bertambahnya kebaikan. Yang kedua apa? Thubutul khairi wa dawamu, tetap dan terus menerusnya kebaikan tersebut. Apabila kita katakan tadi akibat buruk dari makan harta yang haram, hartanya dihancurkan berkahnya, berarti harta tersebut kebaikannya tidak banyak dan tidak bertambah. Satu, kebaikan harta tersebut tidak tetap dan tidak terus menerus. Dua, kalau kita katakan akibat buruk makan harta yang haram adalah menghancurkan berkahnya harta, berarti menghancurkan kebaikan yang terus bertambah dan dari harta tersebut, menghancurkan keberadaan harta tersebut. Ini hati-hati ya, makan harta yang haram. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Artinya Allah menghancurkan harta riba dan melipatkan, memperbanyak harta sedekah. Jadi jangan dikira Pak kalau kita dapat banyak, itu banyak terbukti. Saya pernah bertemu dengan seorang, masih ada ulama beliau di sini. Kita Ustaz pernah nyari harta di gunung-gunung, minta kepada jin dengan cara menyediakan sesajen di hutan-hutan dengan niatan dapat harta emas. Jadi malas kerja, pengennya kaya. Ya, ini orang bodoh kuadrat. Seperti pengen dapat anak tapi nggak mau nikah. Ente sampai hari kiamat juga nggak akan dapat anak kalau nggak nikah. Sama seperti orang malas kerja tapi ingin kaya. Harus mengumpulkan dua, rasa tawakal kepada Allah dan usaha dan tawakal, baru dia dapat. Nah, beliau cerita, tapi saya tidak mencela orang yang cerita kepada saya hanya menceritakan sifat orang. Beliau cerita bahwa kita pernah menyediakan sesajen di sebuah pohon di hutan, di pegunungan. Dapat tuh saat hartanya, emasnya dapat, tapi nggak bisa dijual. Lalu diapain? Ya udah dipajang aja, Ustaz. Ya, enggak manfaat. Jadi kadang orang melihat banyak nominal harta yang dia dapatkan, tetapi ternyata tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan berkah. Dapat harta banyak, habis seketika. Dapat harta banyak, entah Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan dengan berbagai macam cara. Baik itu dibakar oleh Allah, rumahnya terbakar, baik itu dicuri oleh pencuri, baik itu macam-macam, dihancurkan berkah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak harta tapi nggak bisa mengambil manfaatnya. Hartanya bejibun tapi dari harta yang haram, tapi nggak bisa ngambil manfaatnya. Contoh, banyak harta dari harta yang haram, sakit dia. Kata dokter, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging, jenis daging apapun. Ya, nggak boleh makan ikan. Yang dimakan cuma nasi putih sama air putih. Berkahnya harta hilang. Kenapa? Karena dia dapatkan dari hasil yang haram. Jadi perhatikan, bukan yang menjadi ukuran banyaknya apa yang kita punyai, tetapi yang jadi ukuran, saya sering mengatakan, salah satu pandangan bagaimana seorang muslim memandang harta adalah bagaimana banyaknya kita menjalankan harta di jalan Allah, bukan banyaknya kita mengumpulkan harta. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwasanya makan harta yang haram itu akan menghancurkan berkahnya harta dan akan menghancurkan harta,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling jual beli masih dalam masa penangguhan selama mereka belum berpisah. Ada penjual, ada pembeli, selama mereka belum berpisah, belum terjadi akad, masih bisa diperbaiki akadnya. Fa in sadaqa wa bayyana, ketika terjadi transaksi tersebut, dua-duanya jujur, baik pembeli atau penjualnya, dan menjelaskan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi bagi keduanya dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau seandainya kedua-duanya, baik penjual atau pembeli, salah satunya mereka berdusta atau menyembunyikan aib, menyembunyikan keburukan dari jual belinya tersebut, maka dihancurkan berkah pada penjualan mereka. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari. Ini sering terjadi di pasar-pasar, sampai kadang-kadang penjual itu bersumpah-sumpah demi Allah ini barang paling nomor 1, tapi ditambah nolnya dari nomor 10. Nah, kalau sudah sumpah agar terjual barangnya, padahal sumpahnya palsu, maka dihancurkan berkah hartanya tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakati. Artinya, orang yang bersumpah untuk menjual barangnya dan sumpahnya itu dusta, maka menghancurkan berkah pada hartanya. Menghancurkan apa? Berkah pada hartanya. Saya sering Pak melihat orang kerja di tempat yang sama, A dan B. Si A mempunyai keluarga yang dia juga berikan nafkah, si B juga mempunyai keluarga yang dia berikan nafkah. Gajinya sama, tetapi si A lebih berkah hartanya. Kenapa? Contohnya, dia bisa memberikan kepada anak, istrinya, adik-adiknya, orang tuanya, dan orang-orang sekitar. Dia bermanfaat untuk orang banyak. Si B dengan gaji yang sama dan profesi yang sama, dia hanya bisa membiayai dirinya, anak-anaknya pun terlantar, istrinya pun terlantar. Salah satu sebabnya adalah karena si B menghasilkan harta dari yang haram. Ini contoh daripada dihancurkannya berkah harta. Akibat buruk yang kedua dari makan harta yang haram, tidak dikabulkannya doa. Ini akibat buruk yang kedua dari makan harta yang haram, tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Imam At-Tabarani dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amak tastajib da'watak, atau tustajab da'watak. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, yang engkau makan itu perbaiki, maka doamu akan dikabulkan. Maksudnya memperbaiki makanan bukan jenis makanannya yang mungkin setiap harinya cuma mie instan dengan telur rebus, ya, bukan, tetapi memperbaiki makanannya adalah makan dari hal yang halal, maka akan dikabulkan doamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, meskipun hadisnya lemah, dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, tetapi Waalaikumsalam warahmatullah, maknanya benar. Maknanya benar karena ini sesuai dengan ayat Al-Quran dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang ar-rajulu yutilus safar, seseorang yang pergi jauh, bersafar jauh. Ini salah satu tanda atau sebab seorang dikabulkan doanya. Dalam keadaan asy'atha aghbar, dia penuh dengan debu dan lusuh. Allah sangat mencintai seorang hamba yang penuh dengan kehinaan, kerendahan, minta kepada Allah.
Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, asy'atha akbar, orang tersebut dalam keadaan penuh dengan debu dan lusuh. Yamuddu yadayhi ila sama. Ini salah satu adab juga dalam berdoa, mengangkat kedua tangan ke langit atau mengangkat kedua tangannya. Kemudian adab selanjutnya dia lakukan, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil nama Allah, dia menyebut nama Allah. Salah satu adab juga dalam berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ada faedah menarik, Pak, sedikit melenceng dari pembicaraan kita. Kenapa di dalam hadis-hadis Rasulullah, doa-doa Rasulullah berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran? Antum merasakan nggak? Di dalam Al-Quran sering memakai, di depan doanya memakai kata-kata apa? Rabbana atau Rabbi. Sedangkan di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memakai kata apa? Allahumma. Apa rahasianya? Ada yang tahu? Atau belum terpikirkan sebelumnya? Ya. Contoh misalkan doa-doa di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. 3 doa terakhir yang saya sebutkan itu untuk mendapatkan anak yang saleh. Sering-sering dibaca, terutama kalau seandainya istrinya lagi hamil, ingin mendapatkan anak. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran memakai kata-kata Rabbana. Kenapa di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa tawaffani wahsyurni ma'a zumratil masakin. Allahumma, banyak sekali doa-doa. Rasulullah SAW menyebutkan depannya doa Allahumma. Bahkan Rabbana atina, Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, ya hadis riwayat Bukhari, memakai kata-kata Allahumma. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahasianya apa? Paham perbedaannya sekarang? Ya, rahasianya adalah ketika Al-Quran yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, maka doanya pun memakai bahasa atau redaksi kekuasaan. Rabbana, wahai Rabb kami. Ya, paham ini? Ketika Al-Quran yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala, catat. Ya, ketika Al-Quran yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memakai redaksi dalam doa di dalam ayat-ayat Al-Quran memakai kata Rabbana. Kenapa? Karena Allah ingin memperlihatkan apa? Memperlihatkan kekuasaannya. Ketika doa mulai dari seorang makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasulnya, maka redaksi yang paling pantas dipakai adalah penghambaan diri. Allahumma, wahai Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini rahasianya. Yang pertama, kenapa di dalam Al-Quran sering memakai Rabbana? Karena Al-Quran yang berfirman adalah Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya dengan memakai kata-kata atau redaksi firman Allah Rabbana, agar terlihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika doa berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas
beliau memakai kata-kata Allahumma. Tapi pernah nggak Rasulullah SAW memakai kata-kata Rabbana? Pernah nggak? Pernah. Tetapi kebanyakan apa? Allahumma. Karena sebagai benar-benar penghambaan diri kepada Allah, makanya memakai kata-kata Allahumma. Karena Allah itu artinya Zatul Uluhiyah, Zat yang mempunyai penghambaan diri hamba kepadanya. Itu Allah artinya. Ya, ini. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis tentang tadi. Salah satu akibat buruk makan harta haram apa tadi? Yang kedua, tidak dikabulkan doanya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, tadi orang tadi sudah bepergian dalam keadaan bepergian yang sangat jauh. Ini adab atau salah satu keadaan yang dikabulkan doa. Kemudian lusuh penuh dengan debu, mengangkat kedua tangan, mengucapkan Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Perhatikan anak-anak kita, jangan salahkan mereka kalau seandainya mereka, mohon maaf ya, agak kasar sedikit, brengsek. Mereka tidak taat, susah diatur. Kalau seandainya kita memakani mereka dengan harta yang haram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan makanan dari harta yang haram, maka fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana dikabulkan doa orang seperti itu? Ini akibat buruk yang ketiga dari makan harta yang haram. Tidak diterima sedekahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama bahwa khusus masalah sedekah yang mana ibadahnya pada zat harta, ibadah sedekah itu pada zat harta, maka tidak diterima kecuali dari harta yang halal. Tidak diterima kecuali dari harta yang halal. Adapun kalau seandainya ada orang bersedekah, berhaji, berumroh, sholat dengan pakaian yang haram atau dengan harta yang haram, misalkan ada orang korupsi, ya, dia haji dengan harta korupsi, berpengaruh nggak hajinya? Maka jawabannya, korupsinya dosa. Hajinya jika terkumpul syarat-syarat dan rukun-rukun serta kewajiban-kewajibannya sah. Tapi tentang pahalanya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus mengetahui salah satu syarat haji mabrur adalah terlepas dari dosa. Dan tentu ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah berhaji dengan harta yang haram, berumroh dengan harta yang haram, berwudu dari air yang haram, memakai sejadah dari harta yang haram, dengan membeli sejadah dengan harta yang haram tersebut, apakah berpengaruh kepada sholatnya, kepada hajinya, kepada umrohnya? Maka jawabannya, wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sah ibadah seseorang yang menggunakan harta yang haram atau pakaian yang haram atau minuman yang haram, karena tidak ada hubungan antara harta yang haram dengan ibadah tersebut. Seperti orang wudu dengan air curian, sah nggak? Ya, jika dia mengumpulkan rukun dan kewajiban serta syarat-syaratnya, maka sah wudunya. Adapun curian dia dosa. Nah, tetapi khusus untuk sedekah, maka apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena zat ibadah pada sedekah pada
pada hartanya. Wallahu a'lam. Kemudian termasuk daripada akibat buruk makan harta yang haram adalah kerusakan hati. Hatinya jadi hati yang sakit, hatinya jadi hati yang tidak tenang, kerusakan hati pokoknya. Dan ini akan berpengaruh kepada kerusakan anggota tubuh lainnya, karena hati merupakan poros dari anggota tubuh lainnya. Ini perhatikan ya. Saya dengan kajian ini sebenarnya ingin juga berpartisipasi dengan pemberantas korupsi di negara kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemberian pelajaran kepada orang-orang yang suka mengambil harta orang lain, bagaimanapun caranya, terutama harta milik umum, milik rakyat Indonesia. Ya, dari mulai tingkatan kelurahan atau tingkatan selanjutnya apa lebih tinggi? Kecamatan, kabupaten, kemudian kota madya, kemudian provinsi, sampai negara. Maka perhatikan dosa-dosa seperti ini, perhatikan akibat-akibat buruk seperti ini. Sebagian orang tidak jera ketika ditangkap oleh KPK, kemudian dia keluar setelah beberapa tahun saja, kembali kepada perbuatannya kembali. Tetapi ketika diberikan persuasif agama, pendekatan secara agama, maka orang akan terenyuh hatinya, dia akan sadar. Salah satu bahaya orang yang, atau akibat buruk orang yang memakan harta yang haram dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah korupsi, hatinya akan rusak. Dan ketika hati rusak tersebut, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Rusak di sini maksudnya adalah tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusak di sini bisa juga penyakit. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ingatlah, di dalam tubuh kita ada seonggok daging, potongan daging. Jika potongan daging tersebut baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika potongan daging tersebut rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ingatlah, itu adalah hati. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad, fihi tanbih ala ta'zimi qadril qalb. Di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang pengagungan perkara hati, wal hathu ala salahi, dan perintah untuk menjaga kebaikan hati, wal isyaratu ila anna li tibil kasbi atharan fish. Afwan, itu bukan di dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad, saya kelewat sedikit, di dalam kitab Fathul Bari. Dan beliau mengatakan, dan perintah untuk menjaga kebaikan hati. Dan di dalam hadis ini juga, perhatikan, ini inti pembicaraan kita, isyarat, terdapat isyarat bahwasanya penghasilan yang baik atau pekerjaan, hasil dari pekerjaan yang baik memberikan pengaruh kepada hati. Harta yang halal memberikan pengaruh kepada hati. Makanya Imam Ahmad, ini yang dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad, pernah ditanya, bima talinul qulub, wahai Imam Ahmad, dengan apa hati kita bisa lembut, hati kita bisa nyaman, tenang, hati kita bisa tentram? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, biaklil halal, dengan makan yang halal. Coba diri kita ketika hati kita keras menerima apapun, baik hadis ataupun ayat kita dengar, tapi kita tidak mau terima. Kenapa? Karena hati kita keras, tidak menolak akan ayat atau hadis tersebut. Maka coba perbaiki makan kita. Bukan berarti memperbaiki menunya, enggak, ya. Tetapi memperbaiki dari derajat halal atau tidak halalnya, perbaiki makanan kita. Ya, masih ada beberapa poin yang kita bisa ambil dari akibat makan buruk dari harta yang haram.
Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Syawal 1433 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Muharramat Istahana biha katsirun minan nas. Dosa yang dianggap biasa oleh manusia, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Para ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang dosa besar yang ke-38, memakan harta haram. Dan minggu yang lalu sudah saya sebutkan di akhir pertemuan dampak dari makan harta haram, atau lebih tepatnya akibat buruk dari makan harta haram. Kita ingin mereview, mengulang kembali apa yang sudah kita sebutkan pada minggu yang lalu, yaitu tentang dampak dari makan harta haram. Nah, siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Pada minggu yang lalu, harta tersebut akan dihilangkan berkahnya.
Ini dampak dari makan harta yang haram. Harta tersebut akan hilang berkahnya. Dan maksud daripada kehilangan berkah pada harta adalah harta tersebut tidak baik dan tidak bertambah baik. Karena berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan selalu bertambah. Itu berkah. Arti berkah juga, berkah adalah kebaikan yang selalu tetap dan terus menerus. Itu arti berkah. Maka Bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sebutkan hadis-hadisnya, di antaranya yaitu ancaman bagi orang yang makan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan akan memperbanyak sedekah, harta yang disedekahi. Kemudian dampak buruk yang kedua dari makan harta haram apa? Tidak dikabulkan doa. Nah, ini hati-hati karena kita sebagai manusia banyak kebutuhan di dunia. Kita sebagai manusia sangat memerlukan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita berikan makan kepada anak istri kita. Apakah dari harta yang halal atau harta yang haram? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kita sudah sebutkan minggu yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang bepergian jauh dalam keadaan penuh dengan debu dan lusuh. Kemudian dia mengangkat kedua tangan. Artinya seluruh adab-adab doa yang semoga dengannya dikabulkan doa-doanya dia kerjakan, ada pada diri orang tersebut. Tetapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, akhirnya apa? Tidak dikabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, dari tidak diterima sedekahnya. Khusus masalah sedekah, karena sedekah adalah ibadah yang pada zatnya dia harta, maka itu tidak akan diterima dengan harta yang haram. Enggak akan diterima dengan harta yang haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Hadis riwayat Muslim. Khusus masalah sedekah. Adapun amal ibadah lain selain sedekah, seperti misalkan sholat dengan baju yang haram, atau berwudu dengan air curian, atau berhaji menggunakan duit korupsi, umroh menggunakan duit penipuan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa amal ibadah mereka tergantung mereka mengumpulkan syarat rukun dan kewajibannya. Jika terkumpul syarat rukun dan kewajibannya pada amal ibadah tersebut, maka meskipun dia mengerjakannya dengan harta yang haram, maka tidak berpengaruh, sah ibadahnya. Adapun masalah pahala jelas-jelas berkurang karena dilakukan dengan cara yang tidak benar, yaitu yang diharamkan oleh Allah dengan harta yang diharamkan. Tetapi kalau dilihat dari sisi hukum fikih, sah ibadahnya. Misalkan ini air curian digunakan oleh seseorang untuk berwudu, sah nggak wudunya? Kalau dia wudunya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, mengumpulkan syarat rukun dan kewajiban wudu, maka sah wudunya. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang lain, bahwasanya tidak sah wudunya. Kenapa? Karena
dia tidak akan bisa berwudu kecuali dengan air tersebut, sedangkan airnya dari harta yang haram. Wallahu alam, pendapat yang pertama lebih kuat daripada pendapat yang kedua, karena tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi khusus untuk sedekah maka tidak bisa tidak diterima. Dengan harta yang haram tidak diterima. Gara-garanya kenapa? Karena ibadah sedekah adalah ibadah yang pada zatnya adalah harta. Pada zatnya adalah apa? Harta. Jadi tidak diterima kecuali dengan harta yang halal. Yang keempat, dampak buruk dari makan harta haram. Apa? Merusak hati. Ini benar-benar. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika hati itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Dan jika hati itu buruk, rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Sampai di situ kita kemarin. Ada lagi? Sampai di situ ya? Ya. Sekarang sambungan selanjutnya, dampak dari makan harta yang haram. Yang keberapa berarti? Yang kelima, yaitu membuat orang tidak tenang. Ya, membuat seseorang tidak tenang di dalam perbuatannya. Membuat seseorang tidak tenang di dalam perbuatannya, di dalam tingkah lakunya sehari-hari. Kenapa? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berbuat dosa, salah satu sisi negatifnya adalah membuat dia tidak tenang. Terutama dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, mengambil hak orang lain. Maka dia seperti orang munafik. Sifat orang munafik itu salah satunya adalah tidak tenang. Dia setiap mendengar orang yang berteriak, seakan-akan dia merasakan orang yang berteriak itu untuk dia. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Thaha ayat 127. Yahsabuna kulla sayhatin alaihi. Mereka mengira bahwa setiap orang yang berteriak itu atas mereka. Padahal orang neriakin orang lain. Tapi gara-gara dia berbuat sesuatu yang buruk, maka akhirnya apa? Akhirnya seperti itu. Ya, cepat tersinggung, cepat merasa bahwasanya dialah yang ditujukan kepada pembicaraan tersebut. Ini membuat dia tidak tenang. Persis seperti orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menganggap bahwasanya setiap teriakan itu untuk mereka. Ini membuat orang tidak tenang. Persis saja, ya. Coba contoh sekarang orang-orang yang makan harta haram, misalkan korupsi. Bolehlah hartanya miliaran, triliunan, kemana-mana dia bisa, tapi dikejar-kejar sama Interpol. Ya, kadang dia di benua ini, kadang dia di benua ini. Itu pun harus nyamar-nyamar. Kadang harus pakai kumis, kadang harus pakai jenggot, kadang harus dicepak rambutnya. Ya, nyamar-nyamar, nggak tenang kan hidup seperti itu. Enakan hidup yang kita tidak mengambil harta orang lain. Mau tidur tinggal letakin kepala, lambat-lambat letakin kepala aja. Bahkan sebagian orang kadang-kadang belum letakin kepala udah tidur. Saking tenangnya hidupnya. Ya, tidak ada beban dia. Akan tetapi kalau seandainya dia ngambil harta orang lain, dia kadang-kadang memakan harta yang haram, membolimi orang, maka dia kadang-kadang tidak bisa tidur. Untuk apa harta banyak tapi nggak bisa tidur? Tersiksa dia. Ya, ini yang kelima, membuat kehidupan tidak tenang. Yang keenam, ini yang berkaitan dengan hukum akhirat. Diancam dengan hukuman dan siksa yang pedih. Orang yang makan harta haram diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Dalilnya apa? Contoh misalkan orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman. Surat An-Nisa ayat 10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Artinya, dan orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut mereka api, dan api tersebut akan menyala-nyala di dalam perut mereka. Coba perhatikan. Dan saya ingin menjelaskan di sini, maksud anak yatim di dalam ayat ini adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya, baik itu bapaknya atau ibunya, dan dia belum baligh. Itu anak yatim dalam kamus ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham ya, para ikhwan sekalian? Itu anak yatim. Nah, yang dimaksud memakan harta anak yatim, siapa yang makan di sini? Yang memelihara anak yatim. Karena anak yatim tersebut, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang masih belum baligh, sehingga tidak mampu untuk mengurus harta yang diwariskan oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Maka perlu pengurus atau pemelihara anak yatim yang disebut dengan wali yatim. Wali yatim inilah yang akhirnya akan mengurus harta-harta anak yatim. Nah, dalam pengurusan tersebut wali yatim ini harus benar-benar jangan pernah menzalimi anak yatim. Karena ini kan tabungan untuk anak yatim nanti kalau sudah dewasa, sudah benar-benar bijaksana mengurus hartanya, maka diberikan oleh wali anak yatim tersebut, nih, nak, ini warisan orang tuamu untukmu. Ketika orang tuamu masih meninggal, kamu masih kecil, ini sekarang hartamu. Itu tugasnya wali anak yatim. Nah, yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 10 ini adalah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang memelihara anak yatim untuk tidak memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Tapi pertanyaannya, kalau wali anak yatim ingin memakan harta anak yatim tanpa kezaliman, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena mengurus anak yatim butuh waktu, butuh tempat tinggal, butuh biaya. Nah, itu diambilkan dari harta anak yatim. Gara-gara mengurus anak yatim, akhirnya si wali ini nggak bekerja mungkin, maka itu boleh dia mengambil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Tapi kalau wali anak yatim tersebut adalah orang yang kaya, tidak butuh untuk mengambil dari harta anak yatim, maka jangan diambil. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan apabila wali anak yatim tersebut seorang yang miskin, di samping miskin dia sudah dia miskin, dia juga harus mengurus anak yatim. Bagaimana dia mencari kehidupan? Bagaimana dia mencari penghasilan? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, boleh dia makan tetapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang zalim. Ini hati-hati ya. Orang yang mengurus harta anak yatim dalam hadis riwayat Bukhari, apa ganjarannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini di dalam surga. Beliau mendekatkan jari telunjuk dengan jari telengah beliau. Ada dua tafsiran ini. Tafsiran yang pertama adalah dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali.